مولد النبي وسيلة لأخوات الإسلامية وواحدة الأمة النبوي الشريف تحت عنوان يلقيها علينا شيخنا وأستاذنا العالم الجليل Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA Al-Hasilu ala lisansi wal Majistir Raisul Hayati Ulia di Jam'iyatil Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah wa Raisul Far'i Munazzamati Firriji Al-Azhar Ad-Dawliyati fi Indonesia falyatafaddal mashkuran. Acara inti memasuki acara ketujuh, acara yang kita nanti-nantikan, yakni pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menjadikan Maulid Nabi sebagai sarana ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikhuna wa Muallimuna wa Ustazuna Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Kepada beliau dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdas syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin wa nahdlatal watan ad-diniyah al-islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua kami yang ada di Roha, di Kabupaten Muna secara umum, para pimpinan unsur dari pemerintahan Kabupaten Muna, dari Kementerian Agama Kabupaten Muna, teman-teman sahabat dari TNI, Polri, dan seluruh para pimpinan ormas Islam dari Nahdlatul Ulama dan dari organisasi-organisasi lainnya, beserta ibu-ibu para jamaah sekalian, jamaah Masjid Taklim dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini di Pondok Pesantren Nurun Nahdlatain menjadi majelis yang Allah Ta'ala ridhoi, yang semua yang hadir di sini tanpa kecuali maghfurin wa marhumin, mendapatkan ampunan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala itu punya banyak sekali ketetapan takdir yang tidak semuanya manusia pahami. Allah Ta'ala punya banyak sekali makhluk ciptaan yang juga tidak semuanya dapat kita jumpai. Ada yang kita tahu dan kita yakini. Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang istimewa. Salah satu di antaranya adalah malaikatullah, para malaikat. Di antara para malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala sebutkan kiramin bararah, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia dan tidak pernah ingkar dari perintah Allah. Di antara para malaikat itu ada yang disebut malaika
sayyahin, yaitu malaikat yang berkeliling di bumi Allah ini. Tugasnya cuma satu, yaitu mencari tempat-tempat yang di situ disebutkan asma Allah, mencari tempat-tempat di situ ada ilmu-ilmu yang baik, mencari tempat yang di situ ada silaturahimnya, ada persahabatannya, ada persaudaraannya, ada ayat Al-Quran yang dibaca, ada sholawat Rasul yang dikumandangkan, ada zikir-zikir yang juga dibacakan, ada tausiah dan nasihat yang disampaikan. Kalau para malaikat yang disebut sayyahin ini jumpa dengan tempat itu, maka dia mengabarkan kepada Allah. Ketika dikabarkan kepada Allah, maka Allah Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat, persaksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Mudah-mudahan majelis kita ini yang kita tidak tahu bagaimana cara malaikat melihatnya, karena demikian banyak pengetahuan, demikian banyak ilmu-ilmu yang kita yakini bukan karena kita lihat, tapi karena pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kita yakin apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa ada para malaikat yang mendoakan majelis kita ini. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah, saya bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua hadir memperingati dan mensyukuri maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal acara tadi, Masya Allah, Tabarakallah, kita mendengar dari MC menyampaikan acara dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah. Jadi dari raha ini, kalau kata ungkapan laisal khobar kal muayyanah, berita itu seringkali tidak sama dengan kenyataan. Kalau cuma mendengar berita tentang raha, tentang Muna, mungkin bayangannya hanya tempat yang jauh. Saya di Lombok atau tinggal kadang-kadang di Jakarta, Muna ini jauh sekali. Kalau hanya mendengar berita saja, mungkin rasanya hati ini berat untuk datang. Tapi alhamdulillah hari ini mata saya menyaksikan, telinga saya mendengarkan bahwa di tempat Muna Roha yang jauh ini, satu kepulauan di Sulawesi Tenggara ini, ternyata ada pondok pesantren yang santri-santriwatinya bisa berbahasa Inggris dan Arab dengan lancar. Bahkan lebih dari itu, tadi saya sudah menguji ada 2 santri kita ujian hafalan Al-Quran. Saya tadi sengaja memilih beberapa ayat yang tidak gampang, tidak mudah. Ada yang di akhir surah Maryam. Itu tidak mudah, karena sering orang ketukar dengan akhir suratul kahfi. Karena innal ladzina amanu wa amilus sholihatnya sama. Kalau suratul kahfi itu innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalau surah Maryam innal ladzina amanu wa amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Alhamdulillah anak kita bisa membaca dengan baik. Itu luar biasa. Jadi kalau Syekh Abdul Wahid yang membawa Islam ke Muna, kemudian diteruskan oleh Syarif Muhammad abad ke-17, abad ke-16, kalau beliau-beliau hidup hari ini, pasti beliau akan tertawa bersyukur melihat bahwa ajaran Islam yang dibawa ke tempat ini oleh beliau-beliau sekian abad yang lalu sekarang dapat diteruskan oleh generasi-generasi yang ada di Muna, ada di Raha ini, tidak hanya mengaku sebagai seorang muslim, orang yang beriman, tapi lebih dari itu mereka sungguh-sungguh berupaya untuk menghafal kitabullah. Alhamdulillah. Jadi dari awal sayalah yang paling bersyukur, bapak-bapak ibu. Saya yang paling senang bisa hadir di tempat ini. Kalau tadi Pak Yusuf, ketua panitia, menyampaikan kesyukurannya, saya bisa datang, sayalah yang lebih bersyukur. Kalau tidak ada undangan Pak Yusuf, kalau tidak ada undangan Ustadz Azwar, kalau tidak ada
ke lapangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, maka acara ini tidak akan terjadi. Fajazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu semua ya. Terima kasih untuk silaturahimnya. Terima kasih untuk kebaikan hatinya. Terima kasih untuk semangatnya. Ya, pada hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada pertanyaan sederhana. Setiap pekerjaan harus ada alasannya. Pertanyaan yang paling sederhana ketika kita ingin memperingati Maulid adalah kenapa kita harus bermaulid? Kenapa kita harus memperingati kelahiran Nabi? Jawabannya sederhana, karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah sampainya demikian banyak kebaikan kepada kita. Kalau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu nasib kita hari ini. Mungkin kita makan manusia. Mungkin kita saling bunuh. Mungkin kita membuat atau melakukan hal-hal yang tidak pernah tergambarkan hari ini. Mungkin kita membuat kezaliman yang tidak pernah terbayang. Alhamdulillah, kita tahu cara menjalani kehidupan, menghormati sesama manusia. Kita tahu cara menyembah Allah, menegakkan sholat 5 waktu. Kita tahu jalan-jalan yang menyampaikan kita ke dalam ridho Allah, menunaikan sedekah, bersilaturahim, berbuat baik dalam kehidupan. Itu semua sampai kepada kita melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaulid itu adalah ucapan terima kasih yang sederhana, yang sebenarnya tidak ada artinya dibanding jasanya Nabi. Yang Nabi kasih kepada kita itu bukan jabatan. Mohon maaf, kalau ada ASN dikasih jabatan oleh Pak Bupati, senang nggak? Nah, yang ASN, ada ASN nggak? Kalau diangkat menjadi kadis, senang nggak? Kalau ketemu Pak Bupati, terima kasih nggak? Senyum nggak sama Pak Bupati? Terima kasih nggak? Setiap kali ketemu pasti terima kasih. Setiap kali ketemu rasa hormat. Kenapa? Karena diberikan satu kebaikan yang namanya jabatan. Padahal jabatan itu kan ada waktunya. Paling lama kalau ASN itu mungkin 58 atau 60 tahun. Setelah itu sudah selesai. Setelah itu pensiun. Orang yang memberikan satu kebaikan kepada kita yang ada jangka waktunya, yang itu adalah urusan duniawi saja, yang karena itu kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan kebaikan, nikmat dunia. Untuk orang yang seperti itu saja luar biasa terima kasih kita. Makasih Pak, makasih Pak Bupati. Kalau pegawai kecamatan, makasih Pak Camat. Kalau pegawai di kelurahan, makasih Pak Lurah. Apa Ibu? Pak Kades, makasih Pak Kades. Kepada manusia yang memberikan kita satu kebaikan duniawi saja, tidak habis-habisnya kita mengatakan terima kasih. Apalagi kepada manusia yang dengan sebab dia lahir, dia berjuang, dia berkorban, dia berdakwah di tempat yang ribuan kilo jauhnya dari tempat kita. Di Mekah Madinah itu dia berjuang 23 tahun. Ketika dia sujud di samping Ka'bah, dilempar kepalanya dengan kotoran onta oleh orang-orang Quraisy. Ketika di Uhud ditombak, dilempar dengan tombak, dilempar dengan batu sampai pecah geraham beliau. Ketika pergi ke Taif juga dikejar oleh anak-anak kecil, disiksa karena provokasi orang-orang tua. Tapi itu semua ditanggung oleh Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengatakan binti, banati, anak-anakku yang perempuan yang akan aku tinggalkan, zaujati, istri-istriku. Nggak ada panggilan Nabi seperti itu. Hanya satu ucapan yang keluar dari mulut beliau, ummati, ummati. Hai umatku, bagaimana nasibnya kalau aku tinggalkan?
Umatku bagaimana, siapa yang membimbing mereka kalau aku meninggal dunia? Itulah kecintaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah manusia yang menyebabkan kita hari ini bisa tahu syahadatnya, kita tahu supaya selamat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang nataqa bisyahadatain, kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka Allah jamin orang itu akan masuk surga. Siapa yang memberitahu kita 2 kalimat syahadat? Itu namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita peringati hari ini lahirnya. Makanya agak takjub kita bapak-bapak ibu, ya. Kalau terhadap manusia ada orang yang kepada manusia yang pernah berbuat baik luar biasa takzimnya, luar biasa hormatnya. Tapi kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi jalan sampainya hidayah kepada dirinya, yang menjadi sebab insya Allah dia akan mendapatkan nikmat surga, itu bakhilnya luar biasa. Mau diajak untuk memperingati maulidnya Rasul saja berat sekali. Bahkan kadang-kadang orang yang bermaulid dibicarakan, disinggung-singgung. Nah, maka alhamdulillah wa syukrulillah, ajakan pada kesempatan ini, mari kita bersama, kita terus menerus menampakkan syukur kita lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau terlimpah kepada kita. Bapak Ibu bayangkan, Nabi itu memberi petunjuk kepada Bapak Ibu saya, kita semua ini, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mulai kita membuka mata, Nabi sudah memberikan kita satu doa. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi. Itulah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memaknakan setiap hari itu sebagai jalan untuk bersyukur. Begitu kita bangun, kemudian masuk ke kamar mandi, diajarkan juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuk kamar mandi, Nabi kasih kita doa supaya masuk kamar mandi itu tidak hanya urusan membuang sesuatu, tetapi masuk kamar mandi menjadi ibadah untuk kita. Itu sayangnya Nabi besar Muhammad. Keluar dari kamar mandi, ada doanya juga enggak? Coba baca doanya ibu-ibu. Yang paling sering masuk keluar kamar mandi itu ibu-ibu. Coba doa keluar kamar mandi apa, Bu? Hah? Masya Allah. Saya kasih hadiah boleh, Bu? Nah, doa saja, Bu, ya. Mudah-mudahan ibu sehat. Hebat itu. Tuh yang muda-muda tuh, lihat ibu-ibu. Ya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adzawa. Itulah Islam. Habis kita keluar kamar mandi, mau pakai baju pun ada doanya. Kan begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bercermin pun Nabi itu kasih doanya. Supaya bercermin itu bukan hanya tentang mematut diri, tapi bercermin itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Ya Allah, sebagaimana muka saya ini masih beres, mata masih ngelihat. Ini kan kita lihat cermin nih. Mata masih terang, masih ada hidung. Hidung juga hadap bawah. Coba kita pikirkan kalau Allah Ta'ala menciptakan hidung manusia hadap atas. Betapa susahnya kita. Susah, repot. Mulut juga masih rapi semuanya. Maka kita mengatakan di depan cermin itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahasin. Ya Allah, sebagaimana mukaku engkau masih berikan, ini masih sehat, masih baik, maka indahkanlah akhlakku. Sebagaimana engkau indahkan mukaku, badanku, indahkanlah akhlakku. Itu dari Rasul. Sudah pakai bajunya pun itu diajarkan at-tayamun. Apa itu tayamun? Dahulukan yang kanan. Jadi segala sesuatu yang baik dalam Islam itu yuhibbut tayamuna fi kulli syai'. Itu hendaknya didahului dengan yang kanan.
Karena itu kalau kita masuk kamar mandi, kanan apa kiri? Kiri, karena kan itu urusan buang-buang. Ya. Jadi kiri. Kita keluar kamar mandi, kanan. Masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, ada yang bilang kanan, ada yang kiri, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah. Ada yang mengatakan kanan, karena keluar dari masjid, keluar dari rumah itu kan untuk niat yang baik. Ya. Jadi dahulukan kanan. Pakai pakaian juga, kenapa didahulukan kanan? Karena itu menutup aurat. Jadi kalau bagi manusia yang mungkin tidak beragama, urusan pakai pakaian itu adalah urusan sekedar mengindahkan penampilan. Bagi seorang muslim itu adalah satu hal yang bisa bernilai ibadah. Diniatkan menutup aurat, maka diawali dengan kanan. Masukkan kalau laki-laki yang kanan dulu celananya. Pakai pakaian baju, masukkan tangan, apa namanya ini? Itu ajaran Rasulullah SAW. Coba cintanya Nabi kepada kita. Jadi setiap tahapan keseharian kita itu ada doanya. Setiap tahapan kehidupan itu ada berkahnya. Setiap waktu yang kita habiskan, keseharian kita itu bisa menjadi ibadah. Itulah petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW. Begitu mau sudah pakai baju rapi, begitu mau keluar rumah, baca doa enggak? Apa doa mau keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tambahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tambah lagi dengan doa. Karena kalau orang keluar dari rumah itu, maka sebagian besar yang terjadi itu di luar kendalinya. Maka ketika kita akan keluar dari rumah, kita doa kepada Allah sebagaimana Nabi mengajarkan. Kalau di rumah itu semua bisa kita kendalikan. Ya. Karena namanya rumah kita, kamar kita, dapur kita, tempat tidur kita, kamar mandi kita, semua bisa kita kendalikan. Tapi begitu kita keluar dari rumah, berjumpa dengan orang lain, lalu lintas di tengah jalan, kita naik mobil, naik sepeda motor, maka sebagian besar yang ada di sekitar kita itu di luar kendali kita. Apa artinya? Coba Bapak Ibu naik mobil. Ada nggak orang yang naik mobil lagi nyetir baik-baik tiba-tiba ditabrak? Ada nggak? Ada nggak orang naik motor, dia naik motor pakai helm, dia kecepatannya juga tidak melewati batas yang dibolehkan, tidak ngebut biasa saja, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Inna lillahi wa inna. Jadi walaupun kita sudah mengikuti aturan, walaupun kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi ketika kita di luar rumah, itu banyak hal di luar kendali kita. Maka Rasul ajarkan kalau kita mau keluar rumah, bacalah doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Itu doa dari Nabi. Apa artinya? Ya Allah, saya bermohon kepadamu, lindungi saya, jangan sampai saya sesat atau disesatkan. Jangan sampai saya terpeleset atau dipelesetkan oleh orang. Jangan sampai saya menzolimi atau dizolimi. Dan jangan sampai saya berbuat yang tidak baik atau juga diakal-akali oleh orang. Itu doa dari Rasulullah SAW. Karena memang kalau kita sudah keluar rumah, jumpa 1001 manusia. Kadang-kadang kita niatnya baik, yang kita hadapi orang yang punya niat tidak baik. Kita pergi ke pasar, mau belanja, niatnya baik, mau belanja barang yang bagus. Kata penjual, kita tanya, Pak atau Bu, ini barangnya bagus nggak? Number 1, pedagang. Ini kualitas terbaik. Begitu kita beli sampai rumah, ternyata KW itu. Ya, itu termasuk ya. Termasuk dari ajhala au yujhala alayya, yaitu dipermainkan, ya, dipermainkan atau ditipu oleh orang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika mau keluar rumah baca doa, jangan sampai sesat atau disesatkan, jangan sampai terpeleset, tergelincir melakukan sesuatu yang buruk atau digelincirkan oleh orang, jangan sampai berbuat zolim atau dizolimi. Dan jangan sampai
berbuat yang tidak baik, ya, menipu atau bahkan ditipu oleh orang. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Masuk waktu sholat, keluar waktu sholat, sampai maghrib, isya, sampai di ujung ketika akan menutup mata beristirahat setiap malam, Nabi juga mengajarkan kepada kita doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, saya membuka mata, dan sebentar lagi saya akan tidur menutup mata. Ini semua mohon perlindunganmu ya Allah. Kenapa sebelum tidur kita membaca doa itu? Karena tidak sedikit orang yang tidur tidak bangun lagi. Maka dengan membaca doa itu, kita berharap mudah-mudahan tidur itu hanya sementara, dan kita bisa bangun lagi menyambung usia kita dalam kehidupan dunia. Itulah Nabi, bapak-bapak ibu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk mulai dari kita bangun pagi sampai tidur malam. Bahkan kita diberikan petunjuk dan mendapatkan nikmatnya sejak kita baru lahir. Begitu kita keluar dari perut ibu kita diazankan oleh orang tua. Itu juga ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum kita lahir pun, orang tua kita itu diminta untuk mencari pasangannya yang baik. Takhayyaru linutafikum al-akiffa fa inal irqadassas, kata Rasul. Pilihlah pasanganmu yang memang baik, yang punya agama. Karena darah itu akan saling memasuki. Kalau ada orang yang tidak baik, tidak punya agama, orangnya jahat dan suka pada kejahatan, tidak pernah mau tobat, maka kalau menjadi pasangan nanti nyampur darahnya. Lalu keluarlah anak kita itu hasil dari campuran seperti itu. Maka petunjuk agama adalah cari orang yang baik, ada agamanya. Dan kalaupun misalnya ada sifat yang tidak baik, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Itulah sayangnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau orang seperti itu jasanya pantas nggak kita peringati lahirnya? Pantas nggak? Bukan hanya pantas, wajib. Wajib. Ya. Setiap tahun kita memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Ya karena kalau tanpa kemerdekaan, kita hari ini mungkin tidak ada majelis ini. Tanpa kemerdekaan, kita tidak bisa membangun negara dan bangsa kita. Maka kita peringati setiap tahun. Para pahlawan setiap kali ada acara mengheningkan cipta, mulai bacakan Fatihah. Kenapa? Sadar kita kalau tanpa mereka mungkin Indonesia tidak seperti hari ini. Itu untuk manusia yang jasanya dalam hal-hal tertentu. Apalagi untuk manusia yang jasanya untuk seluruh kehidupan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini kita memperingati Maulid Rasul. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita ya Bapak Ibu. Dan yang paling penting ya, di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini adalah kita belajar untuk meneladani cara dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita menyimak laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Dan teladan Nabi itu tidak sulit untuk kita ikuti. Tidak harus belajar tinggi-tinggi untuk meneladani Nabi. Cukup ada kemauan dan mau belajar. Kalau kita mau belajar, pasti ada yang bisa kita ambil dari hidupnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kalau kita orangnya malas bangun malam. Teladan Nabi salah satu yang utama itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diminta setiap malam untuk bangun tahajud oleh Allah. Kalau tahajud itu bagi umatnya sunnah hukumnya, para ulama katakan untuk Rasul itu hukumnya wajib. Maka setiap malam Nabi tahajud.
Tapi tidak semua kita, bapak-bapak ibu, itu sanggup untuk setiap malam itu bangun tahajud. Memang tahajud itu tidak gampang, ya. Apalagi kalau kita lelah, capek melaksanakan tugas seharian, begitu tidur bangunnya azan subuh. Tetapi pintu kebaikan dalam Islam itu tidak hanya dengan tahajud. Maka kalau kita tidak bisa tahajud, cari, ya. Tidak bisa bangun malam, cari apa amalan Nabi yang gampang yang bisa kita laksanakan. Teladani itu. Banyak amal-amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sederhana adalah setiap kali kita jumpa orang, ya, kita jumpa dengan hati yang lapang. Setiap kali kita berjumpa dengan orang, jangan membawa kebencian. Setiap kali jumpa dengan orang, maka awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bapak-bapak ibu, pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu hijrah ke Madinah. Awal-awal beliau hijrah itu Nabi tidak mengajarkan ajaran yang berat-berat. Tidak menyuruh umat Islam itu untuk mengajarkan syariat yang sulit. Tidak. Nabi selama beberapa bulan ketika sampai Madinah, yang beliau sampaikan adalah 3 atau 4 hal yang sangat sederhana. Apa itu? Afsyus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasuniyah. Keluar masuk Nabi di gang-gang kota Madinah. Setiap malam hanya menyampaikan 4 hal ini saja. Yang pertama, afsyus salam, banyak-banyak mengucapkan salam satu sama lain. Banyak-banyak untuk menebarkan kedamaian. Jangan menyebarkan permusuhan. Karena salah satu yang paling dibenci dalam Islam itulah perpecahan dan permusuhan. Dan salah satu yang paling dicintai oleh Islam adalah persatuan dan kekompakan. Maka hari ini banyak unsur-unsur dari ormas-ormas Islam, alhamdulillah. Ada NWDI-nya, ada Nahdlatul Ulama-nya, ada organisasi-organisasi yang lain. Dari pemerintah daerah juga ada tokoh-tokoh agama, ibu-ibu dari majelis salim. Inilah yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya yang berbeda-beda asal usulnya, berbeda-beda organisasinya, berbeda-beda profesinya, mereka bersama-sama melaksanakan satu kebaikan dan amal soleh. Ini yang paling dicintai oleh Rasul. Jadi Nabi ketika di Madinah keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain sambil mengetuk pintu, sambil berjalan. Nabi katakan afsyus salam, yang pertama selalu tebarkan kedamaian. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu Bapak Ibu, itu amal istimewa. Apa salah satu bentuk istimewanya? Kalau amal yang lain, yang namanya wajib, pasti lebih banyak pahalanya daripada yang sunnah. Misalnya sholat. Lebih besar mana pahala sholat zuhur atau sholat sunnah qobliyah zuhur? Saya tanya Bapak Ibu, lebih besar mana pahalanya? Lebih besar pahala sholat zuhur, karena itu yang wajib. Kalau sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, itu bisa dilakukan, bisa ditinggalkan, karena tidak wajib. Maka pahalanya lebih besar sholat yang wajib. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, itu tidak ada yang mengalahkan pahala dari sholat 5 waktu dibandingkan dengan semua sholat-sholat sunnah yang lain. Yang wajib pasti lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Zakat dibanding sedekah, lebih besar mana pahalanya? Zakat. Kenapa? Karena yang rukun Islam itu zakat. Sedangkan sedekah itu sunnah. Mana lebih besar pahala antara haji dan umroh? Ya haji. Karena itu yang wajib. Paham Bapak Ibu ya?
Mana lebih besar pahala puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis? Puasa Ramadan. Kenapa? Karena yang wajib itu Ramadan. Sedangkan Senin Kemis itu bagi yang mampu. Itu kaedah. Nah, kaedah ini Bapak Ibu, itu ada pengecualiannya. Salah satu di antaranya di dalam hal mengucapkan salam. Kenapa ada pengecualian? Karena mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam itu wajib. Tetapi pahalanya lebih banyak orang yang mengawali mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Untuk orang itu dia sunnah mengucapkan salam. Tapi begitu kita dengar ucapan salam, wajib kita membalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam di awal itu sunnah, menjawabnya wajib. Tapi pahalanya, kata ulama, semua ulama sepakat bahwa pahala mengucapkan salam di awal itu lebih besar daripada pahala menjawab salam. Itu salah satu keistimewaan yang namanya mengucapkan salam. Karena itu Bapak Ibu, salah satu sunnah Nabi yang sederhana, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan ya, banyak-banyak kita mengucapkan salam satu sama lain. Itu menjadi obat bagi mungkin ada hati kita yang gak enak sama orang. Kalau kita jumpa, jangan buang muka, buang salam saja. Jangan buang muka, buang salam. Kalau buang muka, gak bakal selesai kebencian itu. Tapi kalau kita buang salam, Assalamualaikum, maka kemudian dia menjawab Waalaikumsalam, dan para malaikat juga menjawab Waalaikumsalam, maka mudah-mudahan benci itu akan berganti menjadi kasih sayang. Itu sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasilul arham. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersilaturahim, menyambung silaturahim kepada keluarga, sambung kepada tetangga, sambung. Kita punya tetangga di sebelah, tengok tetangga kita. Kata Rasul, tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya 3 hak atas kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga, hak sebagai seorang muslim. Kalau tetangga kita itu keluarga kita yang beragama Islam, 3 haknya. Ada juga tetangga yang punya 2 hak, kata Nabi. Siapa itu? Tetangga yang bukan keluarga, tapi dia seorang muslim. Maka dia punya hak sebagai seorang muslim dan juga sebagai tetangga. Yang paling kecil, yang paling terakhir, itu tetangga yang punya tetap 1 hak atas kita. Siapa itu? Seorang tetangga yang bukan agama Islam, bukan keluarga kita, tapi dia tetap punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Apa itu? Hak dia sebagai tetangga untuk kita perlakukan dengan baik. Kalau dia senyum, ya senyum. Kalau dia cemberut, kalau dia cemberut gimana? Cemberut juga? Nggak usah. Kalau dia cemberut, pura-pura nggak usah lihat. Ya. Jadi yang namanya silaturahim itu, bapak-bapak ibu, itu merupakan salah satu sunnah yang utama yang diajarkan pertama kali oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu at'imut ta'am. Apa arti at'imut ta'am? Berbagi rezeki. Bagi rezeki. Kalau kita punya kelebihan, tetangga ada yang kurang, bagi. Kalau bahasa Lombok itu nanjak. Nanjak itu apa bahasa sini ya? Menawarkan. Nah, menawarkan. Nanjak batur, nawarin teman gitu. Jangan sampai kita duduk sama teman, kita makan aja, perut piring kita penuh. Teman itu nggak ada makan apa-apa, ngeliatin aja. Kita pura-pura nggak tahu. Nah, nggak boleh. Kata Rasul, at'imut ta'am. Jadi kalau kita bisa berbagi, berbagilah dalam kebaikan. Itu sunnah. Yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangun malamlah pada saat orang lain sedang tidur. Ini 4 hal yang dari awal diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilaksanakan nggak ibu-ibu? Bapak-bapak? Sulit nggak? Mengucapkan salam gimana bapak-bapak? Sulit apa gampang? Nah, coba ucapkan salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sambung silaturahim. Susah apa gampang? Insya Allah gampang. Sambung silaturahim itu aqalluhu, kata para ulama, yang paling rendah dari silaturahim itu apa? Tarkul azza, jangan menyakiti orang. Jadi kalau ada orang suka macam-macam sama kita, tinggalin aja bapak-bapak. Jangan dibalas. Dengan meninggalkannya, sekedar meninggalkannya itu termasuk menjaga silaturahim. Jadi yang paling minimal dari menjaga silaturahim itu adalah jangan menyakiti dia. Kalau dia menyakiti kita, itu urusannya nanti di akhirat. Dia sedang bersedekah sama kita. Ya. Dulu ada Imam Hasan Basri namanya. Imam Hasan Basri itu didatangi oleh muridnya. Muridnya mengatakan, Imam, ini tetangga Anda yang namanya ini, kalau saya ketemu sama dia selalu menjelek-jelekkan namamu, selalu menyebut hal-hal yang tidak baik. Kata Imam Hasan Basri, oh iya? Iya. Kemarin saya ketemu, dia mengumpat. Sebelumnya saya ketemu, dia memfitnah. Sebelumnya lagi, pokoknya nggak pernah enak omongannya tentang Anda. Kata Imam Hasan Basri, tunggu sebentar. Imam Hasan Basri pergi ke dalam dapur, lalu nanya sama istrinya, masih ada korma nggak di sini? Kata istrinya, masih. Coba ambilin. Diambilkan satu bungkus korma yang ada di dapur oleh istrinya, dikasih Imam Hasan Basri, dibawa ke depan ke ruang tamu. Kata Imam Hasan Basri, ini korma dari kami sekeluarga, bawa kasih orang yang mengumpat dan memfitnah saya, beritahu ini terima kasih kami karena dia sudah menyedekahkan pahalanya di akhirat untuk kami. Nah, selesai urusan. Saya tidak bisa balas apa-apa. Dia menyedekahkan pahala sholatnya yang semula dia terima, nanti di akhirat dia sedekahkan sama saya dengan dia menghujat dan mengumpat saya. Dia menyedekahkan amal-amalnya. Saya tidak bisa kasih apa-apa. Ini ungkapan terima kasih kami sekeluarga. Jadi jangan terlalu susah Bapak Ibu ya. Jangan hitung-hitungannya harus hitung-hitungan dunia. Ngapain saya berbuat baik sama dia kalau setiap kali ketemu dia cemberut terus sama saya? Ngapain saya berbuat baik, dia nggak pernah terima kasih sama saya? Ngapain saya berbuat baik, dia sering bicara hal-hal tidak baik tentang saya? Sudah. Kalau memang kita sudah berusaha berbuat baik dan melakukan yang baik, lalu dibalas yang tidak baik, maka itu artinya Allah menyimpankan terima kasih menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Itu yang paling berharga bagi orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, 4 hal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah gambaran dari bahwa sebenarnya meneladani sunnah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang sulit. Silahkan Bapak-Bapak Ibu ya dicari sunnah Nabi yang memang bisa dilaksanakan, yang baik-baik ya, dilaksanakan. Kalau misalnya bersedekah dengan harta itu tidak bisa setiap waktu kita lakukan, minimal kita bersedekah dengan doa. Maka tadi di dalam bacaan anak-anak itu ada tradisi namanya sholawat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah keadaan semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, lepaskanlah mereka dari semua kesulitan. Ya Allah, rahmatilah mereka dimanapun mereka berada. Itu sedekah dengan doa. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan yang lain, minimal Islam mengajarkan kita bersedekah dengan doa. Susah apa gampang Bapak Ibu? Keluar uang nggak? Keluar uang nggak? Ya. Jadi bersedekah itu juga tidak harus hanya dengan harta. Dengan apa saja yang kita mampu. Ya. Dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min walladzina ja'u ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah generasi
para sahabat itu adalah mereka yang selalu mendoakan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudara-saudaranya. Itu tradisi dari ulama-ulama kita, meneladani sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi ajakan saya pada hari ini adalah dalam maulid yang istimewa memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mari kita cari sunnah Rasul, ya, teladan-teladan Nabi, sikap-sikap Nabi, akhlak dari Rasulullah yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Itu banyak sekali, bagi yang laki-laki maupun yang perempuan. Demikian juga pada kesempatan ini, salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya ingin untuk kita semua bisa meneruskannya adalah al-amalul jama'i, yaitu melaksanakan kebaikan dalam kebersamaan, melaksanakan kebaikan dengan bergotong royong, saling bantu-membantu. Dan acara hari ini adalah bukti bahwa kebaikan yang dilaksanakan dengan kebersamaan itu insya Allah akan melahirkan kemaslahatan untuk kita semua. Walaupun ini inisiatif dari Ustadz Azwar, ya, tapi di sini ada Pak Yusuf yang bekerja, ada teman-teman dari Pemkab Kabupaten Muna di bawah arahan Bapak Bupati, ada teman-teman dari Polsek atau Polres, dari Kodim, dari Kementerian Agama, dari Majelis Ta'lim, dan dari semua. Dalam kebersamaan inilah maka yang kita nawaitukan dimudahkan dan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu mari Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tradisi berjamaah seperti ini dalam kebaikan kita jadikan sebagai asas untuk membangun daerah dan bangsa kita. Dulu saya sempat 10 tahun menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat. Jadi saya pada waktu menjadi gubernur dulu umur saya 36 tahun. Ya, tahun 2008. Waktu itu saya gubernur termuda di Indonesia pada waktu itu. Umur 36 tahun, pemilihan langsung pertama pada waktu itu. Ketika saya terpilih sebagai gubernur, saya berpikir keras, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya memajukan NTB? Karena pada waktu itu NTB itu selalu dianggap sebagai daerah yang tidak mungkin bakal bisa maju. Bahkan sampai kita plesetkan NTB nanti Tuhan bantu. Nanti Tuhan bantu. Nanti Tuhan tolong. Ada juga yang mengatakan NTB itu nasib tergantung Bali. Kalau di Bali itu ada wisatawan banyak, maka sebagian dari yang banyak itu akan pergi ke Lombok. Kalau di Bali tidak ada wisata, maka Lombok juga pasti akan mati wisatanya. Jadi macam-macam. Ya. Nanti Tuhan bantu. Ada juga bahkan orang NTB sendiri. NTB apa? Nasib tidak baik. Saking sudah merasa susah. Ya. Alhamdulillah. Pada saat dulu saya diamanahkan sebagai gubernur, saya berpikir apa yang bisa menjadi jalan untuk NTB ini bisa maju. Maka saya sampai pada kesimpulan bahwa kekayaan terbesar yang ada di NTB itu adalah dinul Islam, yaitu berimannya masyarakat di NTB. Yang Lomboknya disebut sebagai Pulau Seribu Masjid. Yang Sumbawanya disebutkan bahwa adatnya adalah adat yang bersendikan agama. Itu kekuatan. Maka saya jadikan logo atau tag motonya itu adalah beriman dan berdaya saing. Dari beriman itu kita bisa berdaya saing. Dari kesadaran beriman itu lalu kita bangun semangat gotong royong. Maka alhamdulillah dalam 10 tahun kepemimpinan di NTB, penurunan kemiskinan di NTB itu termasuk yang paling baik dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi setiap tahun kita bisa menurunkan hampir 1%. Awal saya memimpin itu 24% tingkat kemiskinan di NTB. Ketika selesai itu sekitar 14%, hampir 10% turun.
Itu sampai kita dapat penghargaan dari Bappenas, dari Presiden, bahkan dari PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena NTB dianggap sebagai daerah yang paling berhasil melaksanakan tujuan program pembangunan milenium atau Millennium Development Goals dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Apa kuncinya? Pertama, iman dan Islam, dan yang kedua, gotong royong dalam kebaikan. Maka saya yakin juga di Muna, kalau semua warga masyarakatnya di Roha ini. Roha itu artinya apa Bapak Ibu? Roha itu apa? Artinya apa? Saya nyebut Roha karena itu bahasa Arab, Roha itu. Apa itu Roha? Roha itu kelapangan hati. Rahatun itu kelapangan hati. Kapan datang kelapangan hati? Kalau ada persaudaraan. Kapan datang kelapangan hati? Kalau kita senasib sepenanggungan. Kapan ada kelapangan hati? Kalau tempat kita tinggal itu memberikan ketentraman dan kenyamanan. Mudah-mudahan Roha seperti itu. Raha atau Roha. Ini tanah yang dibangun oleh para ulama, insya Allah akan tumbuh berkembang juga dengan nilai-nilai Islam yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah menikmati banyak sekali tadi penampilan dari para santri-santriwati. Jadi saya titip kepada masyarakat di Roha, mari sama-sama kita majukan pondok pesantren ini ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Pengen anak-anak kita punya kemampuan seperti WOD yang tadi. Mana WOD yang tadi 3 orang tuh? Mana WOD tadi? Saya mau kasih hadiah WOD yang 3 tadi. Mana dia? Nak, sini nak. Ini WOD yang hebat ya. Hah? Ada yang hafal? Ya nanti dulu Tuan Guru, saya duitnya sudah habis nanti kalau banyak yang hafal nanti ini. Hah? Kasih buku? Ya. Ini nak, mana WOD tadi? WOD siapa saja namamu nak? Nih masing-masing nih satu ya. Nah, udah nggak usah dilepas. Nih hadiah ya, berprestasi. Ini sebagai pengingat bahwa kalau kita ingin mendapatkan apresiasi dalam kehidupan kita, kita harus berprestasi. Ya. Jadi bukan bergantung keturunan, bukan bergantung dari jabatan atau harta, tidak, tapi berprestasi. Nih, Ananda berprestasi. Terima kasih nak ya, bagus. Tadi pidato 3 bahasa, cuman satu yang saya belum pernah dengar dari awal sampai akhir acara ini, yaitu bahasa Buton. Bahasa Muna itu nggak pernah saya dengar. Harusnya tadi disampaikan bahasa. Ya. Kenapa? Karena kekayaan budaya itu bagian dari sejarah dan kekuatan kita. Orang yang tidak punya budaya yang kuat, maka dia akan mudah diombang-ambingkan oleh zaman. Tapi kalau di Raha ini, di Muna ini budayanya dijaga, saya yakin budayanya itu budaya yang terinspirasi dari ajaran Islam. Jaga itu. Menjaga adat itu bagian dari menjaga agama. Kenapa? Karena adat kita adalah adat yang bersendi kepada tuntunan agama. Makasih Pak Ode tadi, alhamdulillah. 3 bahasa, nanti kalau saya kemari tambah 1 bahasa lagi ya. Ya, mau bahasa Muna, ya harus ada yang bahasa Muna. Atau bahasa asing yang lain, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, saya pesan seperti yang tadi saya sampaikan, mari kita jaga bersama ya. Nurun Nahdlatain ini, pondok pesantren ini bukan milik dari satu kelompok, tapi ini milik dari semua kita, umat Islam dan seluruh masyarakat yang ada di Raha. Ini tempat pendidikan untuk anak-anak kita. Mari bersama-sama kita perjuangkan untuk menjadi tempat yang berkualitas, yang bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih untuk Ustaz Azwar. Tadi ada yang baca pantun, terus saya tulis pantun sedikit nih. Nah, ini pantun saya ya. Nyiur melambai di pantai Raha, ombak berbisik lirih berlagu, Islam datang membawa cahaya, menuntun Muna menuju ilmu. Tambah lagi 1 ya.
Mentari terbit di ufuk raha, menyinari laut dan hutan rimba. Islam hadir membawa makna, membangun muna dengan ilmu dan jiwa. Ulama datang menebar hikmah, raja dan rakyat saling percaya. Dari Buton hingga tanah Wuna, Islam menumbuh budi dan budaya. Kini Muna tegak beriman, nilai Islam hidup di dada. Antara laut dan daratan terpancar cahaya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih atas perhatian. Sehat-sehat Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberikan keberkahan atas acara yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk semua panitia, Pak Yusuf dan teman-teman semua. Makasih Pak ya. Satu-satu semua terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Saya nggak tahu entah kapan kita bisa jumpa lagi Pak ya. Ya, tapi ya insya Allah kita akan selalu jumpa ya. Jauh di mata, dekat di hati. Sebagai umat Rasul saling mendoakan. Kata Rasulullah, al-arwah junudun mujannadatun fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jiwa-jiwa manusia itu seperti barisan-barisan, tentara-tentara, kelompok-kelompok. Maka yang satu jiwanya akan berada di satu barisan yang sama. Yang tidak sama hatinya, walaupun dia dekat, pasti akan terpisah di barisan-barisan yang berbeda. Mudah-mudahan kita dekat di sini, bisa juga satu barisan ya Bapak Ibu semuanya. Satu kelompok, kelompoknya Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalaupun nanti besok saya balik dari sini, berpisah lautan dengan saudara-saudara Bapak Ibu semua. Bukan hanya satu lautan, mungkin 2-3 lautan ya. Tapi walaupun berpisah jauh, dipisahkan oleh lautan dan samudra, kita insya Allah juga tetap bersama dalam satu barisan. Barisan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.